Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita yang sebelumnya di blok 7.2 mengenai emergency medicine. Ini pertemuan kedua setelah kemarin kita membahas mengenai initial assessment. Ya, adik-adik mungkin udah paham semua ya kemarin ya mengenai initial assessment. Jadi initial assessment itu kan ada tahapan primary survey dan secondary survey kan. Nah, di primary survey itu kita bagi menjadi ada A, B, C, D, E singkatannya. Nah, di sini nanti kita akan lebih kulik lebih dalam mengenai komponen A atau RW, yaitu adalah manajemen jalan nafas ya. Nanti bersama saya, Dr. Prima Artia Kurniawan, dokter anestesi dari Fakultas Unsud, Fakultas Kedokteran Unsud. Eh, Sebelumnya kita menuju kuliah ini, mari kita eh, beri tes terlebih dahulu. Ya. Di sini ada barcode-nya, bisa di scan dengan HP masing-masing ya, adik-adik ya. Lalu untuk nanti ada 5 soal di sana, saya beri waktu 2 menit. Kalau sudah scan, silakan mulai dari sekarang. Ya, mana? Sudah keakses semua ya? Pilihan ganda, insya Allah mudah. Kalau kita kemarin sudah belajar sebelumnya, insya Allah bisa menjawab semuanya. Sebelumnya saya tanyakan mungkin ada yang tertarik menjadi dokter seorang seorang dokter anestesi nggak di sini? Ya ada ya. Oke, siap-siap kalau seorang dokter anestesi kita harus siap akan segala gawat daruratan karena memang itu bidang kita juga. Selain di kamar operasi, di ruang ICU, bahkan nanti juga bisa di ruang emergensi atau IGD. Nah, tempat-tempat itu akan sangat familiar bagi seorang dokter anestesi. Udah selesai semua ya, adik ya? Ya, oke. Gimana? Susah nggak soalnya? Mudah ya. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke manajemen air nafas. Bayangkan kalian menjadi seorang dokter jaga IGD, lalu kalian mendapat pasien seperti ini. Apa yang akan kalian eh, harus waspadai dengan pasien seperti ini? Pasien kecelakaan, dia ada gangguan, curiga gangguan pernafasan, nafasnya banyak cairannya, banyak darahnya. Kira-kira apa masalahnya? Ya, betul. Jadi kalian harus mencurigai ada masalah di jalan nafas atau airway. Nah, yang sering menyebabkan untuk sumbatan jalan nafas itu pada pasien-pasien apabila lidahnya terjatuh, jadi lidahnya menutupi dari jalan nafas. Atau mungkin juga adanya benda asing, seperti mungkin pasien sedang makan makanan tertentu seperti permen, ataupun juga makanan, ataupun juga dapat berupa cairan seperti darah ataupun juga muntahan. Beberapa kasus kadang ada disertai penyempitan jalan nafas karena adanya pembengkakan atau inflamasi. Nah, itu juga bisa terjadi eh, yang mana nanti endingnya ada suara sumbatan jalan nafas. Nah, di pembelajaran kali ini, kalian nanti harus mampu untuk mengakses segala sumbatan jalan nafas dan bisa melakukan teknik pembebasan jalan nafas. Ya, sudah paham ya? Oke, sebelumnya kita membahas mengenai anatomi jalan nafas. Anatomi jalan nafas dari anatomi ini mulai dari hidung sampai ke paru-paru, lalu udara bisa dikeluarkan lewat mulut. Nah, secara anatomikal itu kita bisa bagi anatominya menjadi dua, upper dan lower. Upper itu dari hidung sampai ke trakea, lalu nanti di bronkus, bronkiolus, dan alveolus itu adalah lower airway tract. Nah,
Kita juga harus mampu untuk menilai jalan nafas dengan teknik namanya look, feel, and listen. Jadi kita lihat, lalu kita rasakan dan kita dengar. Apa yang kita lakukan di sini? Kita mencari apakah ada tanda-tanda sumbatan jalan nafas seperti obstruksi. Itu bisa dari nafas cuping hidung, adanya retraksi otot dada, suara tambahan seperti stridor atau suara ngorok, suara wheezing, suara mengik, ataupun gargling. Itu juga jika ada cairan di sana seperti kumur-kumur. Lalu juga ada tanda-tanda lain seperti kebiruan atau sianosis. Biasanya itu sudah terlambat karena pasien tidak mampu mengambil oksigen dari udara. Nah, kita harus mampu untuk membebaskan jalan nafas. Sebenarnya untuk teknik membebaskan jalan nafas itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu tanpa alat ataupun dengan alat. Ya, tanpa alat itu kalian akan melakukan ada namanya 3 manuver. 3 manuver yang harus kalian ingat terus. Jadi ada head tilt, lalu ada chin lift, dan ada jaw thrust. Ya, eh, ini dari gambar nanti akan kita bahas satu-satu. Lalu juga dengan menggunakan alat itu ada menggunakan alat oropharyngeal airway atau sering kita sebut OPA ya. Kayak nama-nama Korea, OPA-OPA bukan. Lalu juga nasopharyngeal airway NPA ataupun intubasi endotrakeal ataupun penggunaan supraglottic airway device itu nanti akan kita bahas. Ya, membebaskan jalan nafas tanpa alat itu ada 3 manuver tadi kita sepakati ya. Pertama adalah head tilt. Head tilt itu adalah kita menengadahkan posisi kepala sehingga nanti lidahnya tidak akan menutupi jalan nafas. Sedangkan chin lift itu kita mengangkat dagu dari korban atau pasien sehingga juga sama tujuannya adalah membuka jalan nafas. Head tilt dan chin lift sebenarnya bisa digunakan secara bersamaan atau kombinasi. Tetapi yang berbeda di sini adalah jaw thrust. Jaw thrust di sini kita mendorong dari mandibula eh, sehingga lidah juga akan terdorong sehingga tidak akan menutupi dari jalan nafas. Nah, ada perbedaan nggak di 3 manuver ini? Ya, betul dari posisi kepalanya. Untuk head tilt dan chin lift karena ada ekstensi di tulang leher atau mungkin menengadah sehingga eh, apa namanya dia digunakan untuk pasien-pasien yang kita curigai tidak ada cedera dari tulang leher atau tulang servikal. Sedangkan cotras itu lebih aman karena mobilisasi dari lehernya juga minimal. Lalu membebaskan jalan nafas itu bisa dengan alat, tadi seperti kita bahas ada OPA, NPA, intubasi, dan supraglottic airway device. Nah, di sini ada OPA. OPA itu dia mencegah lidah melekat pada dinding posterior faring, lalu kita mempermudah penghisapan lendir, dan nanti arahnya masukannya jadi posisi ke arah lengkungnya ke proksimal dulu atau ke atas. Setelah masuk nanti baru kita putar sehingga dia posisinya di dalam mulut bisa membuka jalan nafas atau menekan lidah tidak menutupi jalan nafas. Nah, sedangkan kalau NPA atau nasopharyngeal airway itu kita masukkannya lewat hidung. Sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan OPA, tetapi karena dia masuk lewat hidung, pasien biasanya tidak merangsang muntah, tetapi kita juga harus hati-hati pada kondisi jika ada fraktur basis krani atau patah tulang di bagian kepala dalam. Nah, ini adalah intubasi endotrakeal. Intubasi itu apa? Dia kita memasang selang masuk ke dalam mulut, bisa digunakan di lewat oral atau mulut ataupun lewat nasal, masuk lewat hidung. Nanti dia akan masuk ke dalam trakea sehingga nanti ada potensi jalan nafas di sana. Jadi dari udara masuk lewat selang langsung masuk ke trakea. Nah, macam-macamnya ada yang ada balonnya ataupun yang tidak dan ukurannya berbeda-beda ya. Jadi untuk bahkan perempuan dan laki-laki pun juga berbeda. Perempuan lebih kecil, untuk dewasa sekitar ukuran 6,5 sampai 7,
Sedangkan untuk pria itu sekitar 7 sampai 7,5. Nah, untuk kedalamannya nanti di sini ada nomor-nomornya. Kita biasanya ukurannya adalah kedalamannya 3 kali dari ukuran ET. Misal ukuran ET 7 berarti kedalamannya sekitar antara 20 sampai 21. Nah, persiapan intubasi. Ini kita ada singkatannya juga namanya statics. Nanti bisa diingat-ingat lagi. Statics itu terdiri dari skop, ada stetoskop, lalu persiapan menggunakan laringoskop, tubnya. Tubnya itu adalah maksudnya ET-nya. Lalu airway device itu ada OPA atau mungkin kudel, ambupet, tape itu plaster, introducer itu adalah stilet yang di dalam ET ini. Lalu konektor menghubungkan nanti dari tube ke oksigen dan suction, mesin suction. Ya, sampai sini sudah paham ya. Oke, jadi nanti diingat-ingat ini ada persiapan dari intubasi adalah statics. Ya, tata caranya mungkin ini ada beberapa referensi yang saya ambil ini dari sebuah channel YouTube tentang pemasangan jalan nafas intubasi. Nanti kita bisa tonton bersama. Eh, Animasinya bagus sehingga gampang dipahami. Intinya kita persiapan dulu dari awal, inform consent penggunaan APD. Nah, nanti kalau sudah Ensure that the siap, equipment is prepared and check that the laryngoscope ya is working ini ya and the sambil cuff on nonton the ya. tube inflates Jadi and kita deflates pastikan dulu properly. alat-alatnya berfungsi dengan Then baik, oxygenate the bisa patient with berkembang bag dengan and mask maksimal. ventilation Lalu for up kita to 1 hour berikan prior to oksigenasi speech event. dengan oksigen 100%. Patient with the head Lalu in the kita buka Sapien-Lemonier mulutnya. position. With the left hand, Mulut insert the curved blade of the dengan tangan laryngoscope kanan, into the mouth lalu dengan over the tangan right kiri side of megang the tongue, laringoskop, kita masukkan displacing it to the laringoskop, left and ya. upwards. Lalu kita Advance the dorong laryngoscope ke slightly until the tip of the bagian epiglottis can be dalam. seen Jadi posterior to the kita back buka of the dulu tongue. dengan menggunakan Advance the tip tangan of the kanan, kita laryngoscope masukkan blade dengan into the menggunakan tangan vallecula kiri between the epiglottis sambil and the kita tongue. tekan, With the tekan ke handle of the depannya. laryngoscope pointing away from you at 45 Nah, degrees, nanti dia akan lift membentuk sudut upwards and away to lift 45 up the derajat tongue and epiglottis sampai kita to bisa display the menilai vocal cords epiglotis. at the Ini left epiglotis di ventricle. sini nih, bangunan di atas With the esofagus. right hand, insert Ada the plika vokalis endotracheal di tube sana. on the right-hand side of the Nanti mouth, bentuknya seperti directly tirai. between the cords, Baru kita and into the masukkan trachea until ET-nya the cuff ke passes through dalam the cords. epiglotis. The markings on the tube at the Nanti ini incisors kedalamannya will show kurang between lebih sekitar 21 3 and kali. 24 centimeters in the average sized adult when the tube is in position. Remove the laryngoscope Setelah itu and kita inflate the cuff with approximately 15 keluarkan mils of air laringoskop, to kita prevent air leakage gembungkan during untuk fiksasi ventilation. internal di balonnya. Attach the tube to Setelah the itu bag and kita valve pasang apparatus and ventilate the sambungan patient ke with the oxygen oksigen flow sambil of kita 12 to 15 berikan liters per minute. nafas. Confirm the Kita position lihat of the dadanya tube by ngembang enggak, auscultating sambil over the kita cek apices dengan of the heart, menggunakan the stetoskop axilla, and the apakah stomach. masuk ke paru-paru If it is atau not in the correct position, deflate the cuff and esofagus. remove the tube. Nah, kalau esofagus nanti akan ada Resort suara back di to bag bagian and mask lambung ventilation bawah sini. and repeat the intubating process from the beginning. If the tube is in too far, Nah, the ini right jika lung nanti will be suaranya berbeda ventilated kanan only sama by kiri gimana vacuum dok? outputs. Ya, nanti bisa kita If the sesuaikan tube kedalamannya. Biasanya itu karena the tube kedalaman. 2 to 3 Jadi kalau kita centimeters, kedalaman, re-inflate the nanti cuff suara and recheck kiri the biasanya position. akan hilang karena posisi When the tube is dari in the trakea correct kanan dan kiri position, pun tie juga it in place berbeda. with cotton Dari tape bronkus and kanan dan attach kiri the pun juga tube to the berbeda. ventilating apparatus and ventilate the patient. Ya. Oke, sudah cukup jelas ya mengenai gambar video itu ya. Nanti bisa kalian lakukan atau dilatih nanti di kamar operasi ataupun ketika nanti koas. Ensure that Ya, ini adalah LMA atau supraglottic airway device. Alatnya itu adalah LMA, paling sering itu merek sebenarnya. Jadi bentuknya seperti ini, masuk ke dalam mulut, dia akan menutupi dari epiglotis, tapi dia bukan jalan nafas yang paten ya, karena masih ada bisa resiko cairan masuk ataupun uh, zat-zat lain atau mungkin yang bisa lewat di jalan nafas. Tetapi ini juga cukup membantu, terutama pada kasus-kasus yang kita intubasinya susah. Macamnya ada iGel, LMA Prosil, LMA Protector. Nah, itu juga macamnya juga bervariasi. Ada plus minusnya juga. Oke, dan yang terakhir harus selalu ingat pakai alat pelindung diri.
kita sudah belajar dari kasus COVID, banyak infeksi di sana, bahkan bagi para penolong, tetap sebelum dalam menolong pasien, kita harus pastikan alat pelindung diri yang baik dan benar. Oke. Simpulannya dari eh, yang kita bahas tadi, kita harus mampu untuk menilai jalan nafas. Jadi ada teknik loop, fill, and listen. Kita cari ada suara tambahan di jalan nafas atau tidak. Lalu kita juga harus mengetahui cara membuka nafasnya, ada dengan alat ataupun tanpa alat. Tadi apa aja? Ya, tanpa alat ada chin lift, head dan oke, job trust. Dengan alat, contohnya ada OPA, NPA, intubasi, dan supraglottic airway device. Nah, terakhir selalu ingat pelindung diri. Ya. Oke, post testnya sudah selesai. Nanti bisa dikerjakan di LDRU untuk post testnya pada waktu sampai nanti malam. Sambil kita bisa pelajari untuk manajemen pernafasan atau breathing lanjutan dari initial assessment. Ya, itu aja. Ada yang pertanyaan atau mungkin belum jelas? Bisa disampaikan ataupun juga email saya. Nanti insya Allah akan saya bahas lebih lanjut untuk selanjutnya mengenai pernafasan dan nanti akan lanjut lagi ke sirkulasi sehingga nanti untuk tahapan primary survey dari initial assessment kita bisa mampu kuasai dengan baik dan benar ya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.